Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Maulana Ramadan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang iklan layanan masyarakat. Apa sih itu iklan layanan masyarakat? Dan apa fungsi dari iklan layanan masyarakat yang kita lihat pada media sosial sekarang ini? Dari apa yang saya cari, saya dan rekan saya Irgi Maulana Saputra cari, iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi atau masalah yang ada pada dunia, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Iklan layanan masyarakat dapat dikampanyekan oleh organisasi profit ataupun non-profit dengan tujuan sosial ekonomis, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan menurut beberapa ahli, seperti contohnya menurut Kasali pada 1992, iklan layanan masyarakat adalah suatu permintaan penyiaran yang dikeluarkan oleh lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan pemerintah secara langsung sebagai wujud solidaritas terhadap masalah masyarakat, seperti contohnya pada informasi ketertiban lalu lintas, program pemerintah, dan informasi penting lainnya. Dan menurut Liliweri 1992 mengatakan iklan layanan masyarakat adalah bentuk iklan yang sifatnya non-profit atau tidak mengambil keuntungan, sehingga iklan seperti ini tidak mencari keuntungan setelah pemasangan informasi kepada masyarakat secara global. Menurut Susamto pada 1976, iklan layanan masyarakat adalah suatu media informasi terkait setiap layanan masyarakat. Penyebaran informasi yang tidak melalui pembelian ruang dan waktu, yang disiarkan mengenai pelayanan masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan kegiatan non-profit atau kegiatan yang tidak mengejar keuntungan. Dalam penayangannya, Dewan Periklanan Amerika atau Ad Council Incorporation memberikan informasi mengenai aturan iklan yang masuk ke kategori iklan layanan masyarakat, yaitu 1. Iklan yang tidak bersifat keagamaan. 2. Iklan yang berisi non-politis atau tidak membahas politik. 3. Iklan yang non-komersil atau tidak mempromosikan suatu layanan, barang ataupun jasa. Yang keempat, berwawasan nasional. Yang kelima, diajukan oleh organisasi yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Yang keenam, iklan yang mempunyai dampak besar dan memiliki kepentingan tinggi terhadap masyarakat, sehingga wajib menerima dukungan dari media nasional dan lokal. Apa sih fungsi iklan layanan masyarakat? Fungsi dari iklan layanan masyarakat yaitu iklan layanan masyarakat harus informing atau memberikan informasi kepada masyarakat tentang layanan, program, dan atau aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan sosial. Yang kedua adalah persuading atau menimbulkan ajakan seperti membujuk masyarakat untuk ikut dalam program pemerintah seperti KB atau keluarga berencana, EKTP atau kartu elektronik identitas, BPJS, dan program pemerintah lainnya. Yang ketiga, reminding. Apa itu reminding? Reminding adalah membuat masyarakat untuk terus mengingat dan menjalani program yang disarankan oleh pemerintah. Yang keempat, iklan layanan masyarakat harus adding value atau memberi pengetahuan kepada masyarakat. Iklan yang mempunyai nilai tambah pada program tertentu lewat persepsi dari masyarakat. Ya, ini salah satu contoh dari iklan layanan masyarakat yang ada di Facebook seperti yang dilihat pada gambar.
Iklan layanan masyarakat ini dipublish oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI. Yang kedua, pada Instagram terdapat penjelasan di kolom komentar tentang apa yang dibawakan oleh iklan tersebut. Yang ketiga, pada TikTok yang dipublish oleh Antara News yang memiliki penjelasan pada kolom komentar juga, dan beberapa tanggapan dari masyarakat tersebut. Dari apa yang kita bisa lihat di sini, iklan layanan masyarakat yang ingin dibawakan adalah mengenai hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Pada iklan layanan masyarakat yang ada di Facebook ini, bisa diketahui bahwa iklan ini ingin menyampaikan tentang penyakit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Karena pada 2019, seluruh dunia dihebohkan dengan kasus penyakit virus corona atau COVID-19 yang menyebabkan ratusan juta orang meninggal dunia. Belum selesai masalah kasus penyakit COVID-19 tersebut, di tahun 2022 kembali dihebohkan kasus penyakit yaitu hepatitis akut yang menyebabkan kerusakan terhadap organ tubuh manusia. Sama seperti hepatitis, pada umumnya hepatitis akut adalah liver yang mengalami radang atau inflamasi. Hanya saja penyakit ini terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dalam jangka waktu yang singkat. Hepatitis akut umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Meski demikian, ada beberapa hal lain yang bisa menyebabkan peradangan pada hati. Contohnya 1. Infeksi bakteri, 2. Kerusakan liver, 3. Cedera pada bagian liver, 4. Hepatitis akut cukup umum ditemui dan menyerang lebih banyak pria dibandingkan dengan wanita. Kondisi ini dapat terjadi pada pasien dengan usia apapun, mulai dari 1 bulan sampai 60 tahun atau berapapun. Belakangan ini, marak munculnya hepatitis akut pada anak di berbagai benua, seperti contohnya Eropa, Amerika, dan Asia. Penyakit ini pernah ditemukan pada bayi usia 1 bulan hingga anak 16 tahun. Hingga saat ini penyebabnya belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu, WHO menyebut penyakit ini sebagai hepatitis akut yang belum diketahui etiologinya. Sejak 15 April 2022 lalu, WHO menetapkan kasus hepatitis misterius di Eropa, Amerika, dan Asia sebagai kejadian luar biasa atau KLB pada 15 April. Contohnya ditunjukkan pada gambar ini. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, ada 170 kasus hepatitis akut yang sudah tercatat di lebih dari 12 negara. Dan per tanggal 5 Mei 2022, Kemenkes RI melaporkan 3 anak di Indonesia yang diduga meninggal dunia akibat hepatitis misterius ini. Hepatitis akut biasa muncul adalah karena disebabkan beberapa masalah, contohnya 1. Kelelahan, mual, nafsu makan yang menurun, rasa tidak nyaman pada perut atau nyeri pada hati, urin yang keruh, dan penyakit kuning. Gejala yang menyerupai flu atau batuk, feses yang berwarna pucat, demam, nyeri otot, penurunan berat badan yang tanpa sebab. Hal-hal ini bisa juga disalah mengerti sebagai penyakit hepatitis akut. Mungkin terdapat demam rendah dan ruam yang tidak menetap selama inkubasi, yakni periode sebelum virus aktif menginfeksi tubuh. Gatal-gatal biasanya tidak ditemukan pada kondisi awal
tapi dapat muncul bila penyakit kuning berlanjut. Sementara itu, gejala hepatitis akut yang terjadi pada anak belakangan ini adalah sebagai berikut. 1. Sakit perut. 2. Diare. 3. Muntah. 4. Tubuh menguning. 5. Gangguan pernapasan. Dan beberapa faktor resiko dari hepatitis akut tersebut. Faktor resiko penyebaran hepatitis akut adalah 1. Paparan terhadap darah atau cairan tubuh dapat menginfeksi orang lain. Kontak dengan orang yang terinfeksi. Kebersihan dan sanitasi diri yang buruk. Penyakit liver seperti contohnya hepatitis autoimun, hemochromatosis, penyakit Wilson, dan kekurangan alpha-1 antitrypsin. Menggunakan obat-obatan tertentu seperti contohnya amiodarone, chlorpromazine, statin, dan tetracycline. Dan pengonsumsian alkohol yang berlebihan juga dapat menimbulkan penyakit hepatitis akut. Infeksi HIV juga terdapat juga menjadi sebagai faktor untuk penyebab hepatitis akut. Dan perlemakan dalam hati. Hal-hal yang dapat kita hindari untuk agar kita tidak dapat penyakit hepatitis akut adalah hal yang pertama adalah kita harus menjaga kebersihan diri kita sendiri, karena kebersihan yang baik adalah kunci utama untuk menghindari penyakit apapun. Kebersihan diri yang baik bisa menghindari kita dari penyakit apapun. Jika Anda berpergian ke daerah yang Anda ragukan kebersihannya, baiknya menghindari konsumsi air lokal, es atau minuman-minuman dari toko-toko lokal, hidangan laut, dan buah dan sayuran tertentu yang mentah. Sebaiknya jika ingin mengkonsumsi seperti contohnya sayur dan buah-buahan, lebih baik jika diolah terlebih dahulu. 2. Menggunakan alat pribadi sendiri. Hepatitis akut yang dapat menular melalui darah yang terkontaminasi dapat dicegah dengan cara tidak berbagi barang-barang pribadi. Karena sebaiknya kita tidak meminjamkan barang-barang kita, atau kita tidak harus meminjam barang orang lain. Barang-barang yang tidak seharusnya kita pinjam atau dipinjamkan kepada orang lain, sepertinya contohnya 1. Jarum suntik, sebaiknya tidak dibagikan. Alat cukur, sikat gigi, dan gunting kuku. Yang ketiga, dan ini merupakan hal terpenting jika ingin menghindari penyakit hepatitis akut, yaitu vaksin. Penggunaan vaksin hepatitis adalah kunci menghindari radang hati akut. Vaksin tersedia untuk mencegah perkembangan hepatitis A dan B. Para ahli sedang mengembangkan vaksin untuk melawan hepatitis C, D, dan E. Hepatitis akut terjadi secara tiba-tiba dalam waktu singkat. Untuk menghindari penyakit ini, pastikan Anda menerapkan pola hidup bersih, perilaku seks yang aman, dan memastikan diri Anda sudah mendapatkan vaksin untuk penyakit hepatitis. Sekian dari video saya. Saya Muhammad Hilman Maulana Ramadan.